Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya terus bisa berkegiatan. Dan begitu juga saya berharap buat teman-teman semua, semoga Allah berikan teman-teman kesehatan, jadi teman-teman bisa berkegiatan seperti yang teman-teman rencanakan. Pokoknya saya berdoa dan berharap teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Seperti biasa ini video saya waktu weekend ya teman-teman. Jadi ini tuh kalau weekend saya selalu dianterin suami untuk belanja mingguan. Dan mohon maaf juga nih teman-teman kalau voice over saya tuh kayak agak rame, karena ini saya voice overnya tuh pagi-pagi, jadi banyak abang-abang lewat di rumah. Dan ini yang saya belanja, jadi saya waktu di tukang sayurnya nggak videoin ya teman-teman, langsung di rumah aja. Ini tuh seneng banget ketemu bawang merah yang kering terus gede-gede. Terus juga saya nggak lupa beli stok untuk bakso, udah habis di rumah dan selalu merek warisan. Terus ini saya beli tahu, terus juga ada tempe. Nah ini saya mau bikin cukom pempek, jadi saya beli cabai rawit hijau ya teman-teman. Terus tuh ada terong, ada kentang, ada cumi asin. Nah ini mau saya rapihkan. Untuk tahu seperti biasa saya simpennya direndam air gitu ya teman-teman. Terus untuk wortel itu saya potong ujung atas bawahnya dan saya kupas, itu lebih awet, itu bisa berbulan-bulan. Terus saya baru kali ini ya beli oyong karena pengen cobain tumis oyong. Dan untuk terong saya potong kayak gitu aja. Ini saya perbawangan nanti mau saya simpen di suhu ruang aja. Terus tadi ada labu siam, itu saya belah dua aja, nggak saya kupas ya teman-teman. Kalau kentang juga saya simpen di suhu ruang aja. Nah ini saya juga beli pisang, pisangnya tuh wangi banget teman-teman, kayak manis gitu kelihatannya ya teman-teman. Belum digoreng soalnya. Dan ini semua yang saya beli totalnya 158.000 karena ada perbawangan, terus ada cabai, itu yang lebih mahal ya teman-teman. Nah tadi juga beli telur, nah telurnya itu pecah, jadi ini ada 2 telur tuh, itu yang pecah nanti mau saya goreng gitu ya teman-teman. Untuk telur alhamdulillah 1 kilonya itu 29.000, makin hari makin turun alhamdulillah. Nah ini update ya teman-teman, hasil bibit yang saya tanam udah mulai tumbuh tunas-tunas yang keluar dari bibit-bibitnya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan bisa terus tumbuh sehat. Masya Allah, seneng banget ngeliat tunas-tunas kayak gini aja ya teman-teman. Karena ini kan cikal bakal ya, insya Allah dia bisa tumbuh subur gitu. Walaupun kalau di kamera mungkin nggak kelihatan jelas, tapi itu karena masih kecil-kecil banget. Dan ini ada apa namanya, bibit tunas yang udah tumbuh tapi kena hama. Kalau hamanya tuh di sini tuh siput gitu teman-teman. Itu tuh dia yang makanin dedaunan gitu di sini, karena di sini tuh lagi sering hujan. Kalau pagi panas alhamdulillah, terus sorenya tuh udah mulai turun hujan. Nah siput kecil-kecil kayak gini nih teman-teman yang makanin bibit-bibit saya. Dan yang seperti saya bilang di awal, kalau saya mau bikin cukom pempek, jadi ini udah direbus ya teman-teman. Untuk proses tadi, untuk penghalusan bumbunya nggak saya rekam, karena tadi buru-buru banget mau lanjut nyuci gitu ya teman-teman. Nah ini saya pakai 1000 ml atau 1 liter air. Terus juga untuk cabai rawit hijaunya itu saya pakai 100 gram. Untuk gula merahnya 500 gram, gula pasir 70 gram, untuk garam secukupnya. Terus pakai larutan asam jawa dan 100 gram bawang putih yang dihaluskan. Jadi untuk cabai rawitnya saya haluskan dan bawang merahnya juga dihaluskan. Tadi sih saya ngehalusinnya pakai chopper aja, jadi masih agak kasar-kasar gitu. Nah ini untuk tadi ketika si larutan cukonya ini udah mateng, ini saya diemin dulu, saya endapin dulu sampai dingin gitu ya teman-teman. Nah setelah itu baru deh saya saring kayak gini ya teman-teman. Jadi ini cukonya tuh udah pedes teman-teman, jadi saya nggak perlu lagi bikin sambal untuk ketika lagi penyajian si empek-empeknya. Oke, untuk cukonya udah beres. Lanjut sekarang saya mau bikin pempek dos ya teman-teman. Ini pempek tanpa ikan. Jadi ini kedua kalinya saya bikin pempek pakai resep ini, dan alhamdulillah hasil pempeknya tuh nggak alot teman-teman. Walaupun udah berhari-hari disimpan di kulkas atau dalam keadaan dingin gitu teman-teman, itu pempeknya alhamdulillah nggak alot gitu. Nah tadi saya lagi nimbang untuk tepung tapiokanya 250 gram, dan ini saya karena udah lama banget nggak bikin pempek dos ini, saya lupa
lupa kalau tepung terigunya itu nggak disatuin sama si tepung tapiokanya, karena ini untuk tepung terigunya akan dibikin terpisah. Dia mau saya bikin biangnya dulu gitu teman-teman, jadi ini nggak disatuin di tepung tapioka. Jadi ini saya tarik lagi, saya ambil lagi, baru deh saya siapin wadah terpisah untuk tepung terigunya. Kalau untuk tepung terigunya ini takarannya 100 gram aja ya teman-teman. Walaupun nanti waktu ngulenin saya akan tambahin tepung terigu lagi, tapi untuk biangnya saya bikin 100 gram aja gitu ya teman-teman. Karena nanti waktu ngulenin itu tuh kan bikin si adonannya itu jangan sampai terlalu lembek biar bisa dibentuk gitu teman-teman. Jadi saya nambahin tepung terigu lagi. Nah ini untuk campuran biangnya, saya mau ulek bumbunya. Jarang-jarang ya saya ngeluarin ulekan. Cuman kalau ngulek untuk yang kayak gini saya masih sanggup nih tangannya teman-teman. Jadi ini saya mau menghaluskan bawang putih. Ini 4 siung bawang putih, terus ditambah sama kemiri ya teman-teman, 2 butir. Dan ini saya mau tambahin lada. Kalau untuk ladanya karena saya punyanya lada bubuk, jadi ya udah saya taruh ini lada bubuk aja. Kalau punya lada butiran teman-teman boleh juga pakai lada butiran. Jadi ini pertama kali waktu dulu saya bikin pempek dos tuh rasanya udah mantep pakai resep yang ini. Makanya sekarang saya mau bikin pempek dos dengan resep yang sama gitu teman-teman. Nah ini saya tambahkan juga untuk garam. Ini karena saya terlalu takut ya kalau nambahin garam. Terus jadinya pas jadi tuh pempeknya kurang asin. Harusnya tuh dicicip dulu ya teman-teman, tapi ya udahlah, emang dasar sayanya yang tidak jago ya. Dan alhamdulillah ini untuk bumbunya udah siap ya, udah halus. Jadi ini mau saya campurin ke tepung terigunya. Pokoknya koretin sampai bersih biar nggak rugi. Siapa yang begini, tapi rata-rata tuh semua para ibu-ibu kalau masak tuh ya pasti kalau ada yang nempel-nempel dikoretin gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ya teman-teman, saya mau masukin semua bumbunya ke dalam tepung terigu yang nanti akan jadi biang. Dan ini untuk ulekannya saya kasih air karena nggak mau membiarkan itu si bumbunya masih nempel di situ, sayang banget gitu ya teman-teman. Jadi ini saya ambil air yang nanti juga mau saya campur ke dalam adonan tepung terigu dan bumbu ini yang mau jadi adonan biang ya teman-teman. Nah itu saya nyiapin untuk airnya itu sekitar 300 ml ya teman-teman. Saya sih enak, tapi ya harganya misalnya kita mau sarapan jadi kita harus bawa sendiri atau beli sendiri di luar. Tapi kalau di tempat lain mungkin ada. Jadi ini nanti adonannya mau saya panaskan sampai nanti dia mengental, tapi sebelum taruh di wajan atau sebelum dipanaskan, ini saya aduk dulu sampai rata, jangan sampai ada yang bergerindil, tapi nanti pada kenyataannya akan ada yang bergerindil. Gak apa-apa lah ya, setidaknya semaksimal mungkin yang saya mampu. Nah ini lanjut saya mau pakai wajan aja ya teman-teman, karena insya Allah ini sih cukup gitu lah buat memanasin si adonan biangnya ini. Ini saya pakai api yang sedang aja, yang gak terlalu besar gitu ya teman-teman, takutnya malah gosong kalau pakai api yang terlalu besar, cepet mengental tapi malah gosong di bawahnya gitu, padahal belum belum mateng gitu untuk adonan biangnya. Oke nih untuk adonan biangnya udah mulai mengental ya teman-teman. Jadi ini mau saya matikan aja apinya karena dia udah mulai blub gitu. Jadi kayak udah mulai mendidih, udah mateng dan udah mengental sesuai yang saya harapkan. Dan untuk tepung tapiokanya ini saya kasih kaldu bubuk, saya pakai royco ayam ya teman-teman. Harusnya sih ini kalau untuk 1 bungkus kurang ya teman-teman. Jadi yang tadi saya bilang kalau hasil dari pempek saya tuh kurang asin, tapi cukup gitu, nggak hambar banget, cuman biar mantep gitu ya. Harusnya sih kayaknya ditambahin lagi untuk kaldu ayamnya atau garamnya gitu ya teman-teman, biar rasanya biar makin pas, makin mantep.
Jadi adonan biangnya ini saya masukin ke dalam tepung tapioka dalam keadaan panas-panas teman-teman, dan ini juga nanti diuleninnya juga dalam keadaan panas gitu ya teman-teman, nggak usah perlu nunggu dingin dulu baru dimasukin. Jadi ini dalam keadaan panas, lanjut langsung dimasukin ke dalam tepung tapiokanya dan lanjut untuk diulenin. Dan lagi-lagi kita koretin sampai bersih karena sayang jangan sampai ada yang terbuang selama masih bisa dipakai ya teman-teman. Nah ini saya pakai spatula aja, ini lebih gampang gitu ketimbang tadi pakai sendok, alhamdulillah. Dan lanjut ini mau lanjut langsung buru-buru saya ulenin sampai dia tercampur rata, terus nanti saya tambahin lagi tepung terigu karena ngerasa adonannya tuh masih terlalu lembek gitu ya teman-teman. Saya nggak nambahinnya pakai tepung tapioka, takutnya malah jadi alot. Jadi ketika saya nambahin, pakainya tepung terigu aja. Dan kebiasaan saya kalau lagi kerja tuh kayak butuh ada suara-suara gitu kan teman-teman, makanya kadang saya nonton YouTube atau saya dengerin radio atau musik, jadi biar kayak nggak kesepian banget gitu loh di dalam dapur sendirian. Apalagi ngerjain kayak gini kan lumayan lama ya teman-teman, cukup berjam-jam lah kita berdiri di dapur. Jadi kalau dapurnya terlalu sepi ya pasti jadinya kayak rasanya lama banget, makanya kadang butuh hiburan. Nah ini tuh lumayan agak anget-anget gitu ya teman-teman tangannya. Nah ini saya tambahin 1 butir telur ya teman-teman, makanya pas udah ditambahin 1 butir telur adonannya juga makin jadi lengket gitu ya teman-teman, maksudnya tuh makin lembek gitu. Jadinya nanti saya putuskan saya tambahin tepung terigu lagi biar bisa dibentuk gitu nanti pas lagi mau masukin telur. Jadi ini nanti saya mau bikin pempek kapal selam sama pempek lenjer. Nah ini teksturnya teman-teman setelah dikasih telur jadi makin lembek, jadi ini saya tambahin tepung terigu. Jujur saya nggak tahu berapa gram penambahan tepung terigunya, pokoknya ini saya tambah-tambahin pakai feeling aja gitu sampai kira-kira oke, ini udah pas, karena kalau kebanyakan juga nanti malah jadi keras terus jadi alot gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut tangannya saya balurin pakai tepung terigu ya teman-teman biar nggak nempel. Jadi ini saya mau bikin pempek kapal selam dulu yang nanti bakal diisi sama telur gitu yang sudah dikocok ya teman-teman. Waktu masukin telurnya ke dalam lubang pempeknya ini tuh saya terlalu percaya diri, makanya terlalu percaya diri dan terlalu serakah, makanya saya masukin telurnya tuh agak banyak gitu karena saya yakin nggak bakal tumpah, nggak bakal bocor karena sebenarnya kurang ahli tapi sotoynya ada banget gitu saya. Dan teman-teman bisa lihat kalau di sini tuh si telurnya, dan saya udah mulai gemeteran dan ya itu dia telurnya mulai keluberan gitu ya, tumpah, tapi alhamdulillah nggak begitu banyak. Nah saya udah nyiapin air ya teman-teman yang udah dipanasin, insya Allah nanti kalau udah mendidih dan udah matang si pempeknya dia akan itu ya ngapung kayak gini teman-teman. Dan alhamdulillah untuk adonannya udah jadi semua, udah semua dibentuk maksudnya jadi pempek kayak gini. Dan ini ngembang banget ya teman-teman pempeknya. Dan ini udah mau mulai saya angkat untuk adonan yang awal-awal ya teman-teman, karena dia udah mulai mengapung seperti ini. Dan ini mau lanjut juga mau masukin adonan selanjutnya, itu untuk pempek lenjernya ya teman-teman, yang cuman digulung panjang gitu tanpa telur. Saya tuh udah kepengen lama banget pengen bikin pempek, cuman tuh kayak kebayang malesnya gitu belepotannya, terus ya amburadul dapurnya gitu ya. Tapi akhirnya bisa mengalahkan rasa males itu. Jadi pengen punya stok gitu teman-teman buat cemilan di rumah, karena kan kadang kayak nggak tahu mau ngemil apa, nungguin tukang cemilan, tukang yang jualan gitu kadang ketika lagi pengen jajan nggak lewat, tapi lagi nggak pengen jajan dia lewat. Jadi ya udahlah, memutuskan untuk ya udah ayo jangan malas-malas kayak bikin cemilan kayak gini buat stok. Jadi seandainya tiba-tiba pengen ngemil tinggal goreng aja gitu, karena kan insya Allah ini awet gitu ya teman-teman kalau disimpan di kulkas.
Dan ini tinggal masukin adonan-adonan yang terakhir ya teman-teman. Ini pempek lenjernya aja ya teman-teman. Tinggal beberapa biji aja. Tadi mau dimasukin terlalu padat ininya wajannya. Jadi ini gantian. Jadi kalau udah ada yang matang baru deh saya masukin ke dalam ke wajannya kayak gini. Ada satu lagi cemilan yang pengen saya buat, saya penasaran banget pengen buat itu, saya pengen bikin cireng, berhasil atau enggak, tapi kayaknya kebayang ribetnya aja sih teman-teman, kayak pengen bikin tapi tuh kayak udah ngebayangin, aduh nanti cuciannya numpuk, aduh nanti tangannya belepotan, tapi pengen, penasaran banget, tapi insya Allah lah ya, pokoknya nanti saya akan mengumpulkan niat sebulat-bulatnya, sampai nggak ada yang bisa menggagalkan niat itu. Jadi saya pengen banget, insya Allah pengen bikin cireng gitu ya teman-teman. Jadi salah satu makanan yang pakai tepung tapioka juga ya teman-teman, yaitu cireng yang bisa juga disimpan gitu kan ya. Jadi maksudnya saya tuh kepengen bikin cemilan yang bisa di stok gitu. Jadi sekali repot, terus nanti menikmatinya tinggal berkali-kali. Harapannya tuh kayak gitu. Dan ini alhamdulillah udah semua jadi, udah semua mateng, udah semua siap direbus gitu ya teman-teman. Jadi ini tinggal ditirisin, diangkat kayak gini. Alhamdulillah ini udah jadi semua untuk adonannya. Dan ini setelah semua ngeberesin isi dapur, akhirnya saya mau coba ngegoreng untuk pempeknya. Karena ini lagi mau ngegorengnya dalam keadaan lapar, oke, ini saya mau masukin atau ngegoreng satu pempek kapal selam dan 2 pempek lenjer kayak gini. Cuman sayang, saya kelupaan untuk beli mentimun ya teman-teman kemarin waktu belanja mingguan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, pempek sama cukonya aja. Dan untuk pempek kapal selam ini agak nempel ya teman-teman, tapi untuk pempek lenjernya alhamdulillah aman sentosa. Mungkin tadi ada telurnya kali ya teman-teman. Jadi dia nempel banget kayak gini, nggak apa-apa lah. Nggak perlu terlalu cantik karena buat dimakan sendiri. Dan alhamdulillah ini saya persingkat waktunya ya teman-teman. Jadi ini udah mateng, udah kering dalam luarannya, karena kalau untuk dalamnya itu kan juga udah mateng karena saya ngerebusnya bener-bener sampai mateng banget gitu teman-teman, bukan setengah mateng. Jadi ini cuman buat ngeringin bagian luarnya aja. Jadi ini jadi lagi pempeknya udah siap untuk diangkat ya teman-teman. Dan ketika lagi ngedit ini jujur saya langsung ngiler lagi pengen makan pempek. Jadi kayaknya abis ini lanjut saya mau ngegoreng pempeknya lagi karena saya udah jadi ngiler. Jujur saya tuh lagi ngidam banget, ngidam dari dalam tanda kutip ya teman-teman, kalau saya tuh lagi kepengen banget pempek dari kemarin. Jadi tuh abangnya tuh beberapa kali lewat gitu ya, ketika saya lagi siap-siap mau keluar, mau nyetop abangnya udah keburu pergi. Dan ketika saya tungguin keesokan harinya nggak lewat-lewat lagi. Ya udah, makanya ini saya bener-bener bela-belain bikin pempek ini karena emang bener-bener lagi pengen banget. Jadi kalau dulu sih waktu masih kerja ya teman-teman, jadi tinggal jalan kaki aja di depan kantor itu udah ada yang jualan pempek dos kayak gini. Cuman kalau sekarang di rumah ya mau nggak mau ya harus agak effort gitu untuk bikin. Dan alhamdulillah ini udah siap disantap, dan cukonya ini juga udah pedes banget, jadi nggak perlu lagi ditambahin sama sambal ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.